Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Fadila dari kelas PGSD 2D. Di sini saya akan membacakan LKM magnet yang telah saya kerjakan. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan nama saya, yaitu Amanda Nur Fadila, asal Perguruan Tinggi Universitas Ahmad Dahlan, dari kelas PGSD 2D dengan NIM 200.05162. Tanggal pelaksanaannya itu Minggu 4 Juli 2021 sampai dengan Senin 5 Juli 2021. Jam pelaksanaannya itu jam 12 sampai dengan jam 5. Nah, adapun kegiatannya akan saya bacakan. Yang pertama yaitu menyiapkan alat-alatnya, yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021. Kemudian melakukan eksperimen pada hari Minggu 4 Juli 2021. Kemudian mencatat hasil eksperimen Minggu 4 Juli 2021, mengisi LKM Minggu 4 Juli 2021, lalu presentasi LKM pada Senin 5 Juli 2021, dan yang terakhir itu upload presentasi LKM ke YouTube pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Lalu saya akan membacakan tujuan dari kegiatan ini, yaitu sebentar. Yang pertama, yaitu mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar. Kedua, membuat magnet dengan cara induksi, digosok dan dialiri arus listrik. Yang ketiga, membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar. Dan yang terakhir yaitu menentukan arah medan magnet. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu magnet dari tempelan kulkas, speaker bekas atau magnet lain sebagai sumber magnet utama. Yang dibutuhkan yaitu 1 buah. Kemudian penggaris plastik 1 buah, lilin 1 buah, jarum jahit 1 buah, paperclip atau penjepit kertas cukupnya, kawat tembaga 15 cm, baterai 2 buah, bola lampu kecil digunakan untuk menyusun rangkaian dengan jumlah 1 buah, selotip bening untuk melekatkan bahan secukupnya, serbuk besi sebagai bahan yang diuji secukupnya, gunting menggunting bahan 1 buah, cutter memotong bahan 1 buah, kemudian kertas HVS sebagai bahan yang diuji 1 lembar, dan juga styrofoam atau gabus ataupun kertas 1x2 cm. Lalu ada silet sebagai bahan pembuat kompas 1 buah, piring plastik kecil untuk meletakkan air 1 buah, kemudian paku 2-3 cm sebagai bahan yang diuji dengan jumlah 2 buah. Kemudian adapun prosedur kerja yaitu pada kegiatan 1 membuat magnet sederhana. Yang kedua, pada kegiatan kedua yaitu membuat kompas sederhana. Dan pada kegiatan ketiga atau yang terakhir yaitu mengetahui arah medan magnet. Nah, hasil pengamatan dapat dilihat dari tabel berikut ini ya. Jarum digosok menempel, induksi menempel, dialiri arus listrik menempel. Paku digosok menempel, induksi menempel, dialiri arus listrik menempel. Paperclip digosok menempel, induksi menempel, dialiri arus listrik menempel. Silet digosok menempel, induksi menempel, dialiri arus listrik menempel. Kemudian ada lilin, digosok tidak menempel, induksi tidak menempel, dialiri arus listrik tidak menempel. Lalu ada kertas, digosok tidak menempel, kemudian induksinya juga tidak menempel, dan dialiri arus listrik juga tidak dapat menempel. Kemudian ada penggaris, digosok tidak menempel, induksi tidak menempel, dan dialiri arus listrik tidak menempel. Dan yang terakhir itu plastik, digosok tidak menempel, induksi tidak menempel, dan dialiri arus listrik tidak menempel. Nah, kemudian pada hasil pengamatan kegiatan 2, dari percobaan membuat kompas sederhana dari silet dan jarum jahit yang saya lakukan, dapat dilihat bahwa silet yang saya masukkan ke dalam air arahnya tetap memutar ke arah utara dan selatan walaupun silet digerakkan menggunakan tangan ataupun benda lain seperti ballpoint. Begitu pula dengan jarum jahit, hasilnya juga sama seperti silet. Nah, dapat kalian lihat ya pada gambar berikut ini. Nah, ini kan arahnya ke utara dan ke selatan.
Nah, kemudian hasil pengamatan kegiatan 3. Dari hasil percobaan ini, magnet diletakkan di atas kertas HVS, kemudian saya meletakkan serbuk besi di samping magnet, yang menyebabkan serbuk besi tersebut menempel ke magnet. Nah, dapat dilihat ya, pada gambar sebelah kiri, magnet serbuk besi belum menempel, dan pada sebelah kanan, serbuk besi sudah menempel ke magnetnya. Nah, kemudian diskusi. Yang pertama, mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet karena besi dan baja merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Arah dan susunan magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja bentuknya tidak teratur. Ketika besi dan baja digosok dengan menggunakan magnet tetap dalam satu arah, menyebabkan susunan magnet elementer pada benda tersebut menjadi teratur, sehingga ketika arah magnet elementer pada besi dan baja menjadi seragam, maka paku tersebut dapat memiliki sifat magnet. Yang kedua, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena secara umum benda logam yang menempel pada magnet dapat berubah menjadi magnet pula sehingga mampu menarik logam lain di sekitarnya, tapi sifat magnet bersifat sementara atau mampu hilang. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Jika sebuah paku dililiti oleh kawat yang dialiri arus listrik, maka yang akan terjadi pada paku adalah akan menjadi magnet. Proses ini disebut juga dengan pembuatan magnet secara elektromagnetik. Yang nomor 4. Prinsip kerja kompas pada jarum tersebut dikarenakan adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi, sehingga jarum atau zat yang diletakkan pada wadah yang berisi air tersebut akan selalu mengarah ke kutub utara dan kutub selatan secara tetap. Yang nomor 5. Pada kegiatan 3 tersebut, pada serbuk besi ditaburkan posisi serbuk besi akan terlihat pola medan magnet sebagai garis-garis magnet. Pada magnet terdapat garis gaya magnet paling banyak pada kutub-kutubnya karena medan magnet memiliki medan magnet terbesar. Dan pada saat kertas sudah dijauhkan dari magnet dan arah serbuk besi masih mengikuti arah magnet, karena gaya tarik-menarik pada magnet itu sangat kuat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu bahwa magnet dengan cara digosokkan, induksi dan dialiri arus listrik, jika kita menggosokkan pada paku pada magnet, menempelkan paku pada magnet dan mengaliri paku dengan arus listrik, paku memilih sifat sementara. Paku bisa mengangkat benda di sekitarnya namun dengan benda yang bersifat besi atau tembaga. Kita juga bisa membuat kompas sederhana menggunakan sile dan jarum serta dapat menentukan arah magnet menggunakan serbuk besi. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.